Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang calon mertuaku diam-diam mengganti catering pernikahanku menjadi tempe. Saat akan ijab kabul, langsung ku batalkan pernikahannya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Viana. Jika ada yang bertanya apa impian terbesar dalam hidupku, jawabannya sangat sederhana. Aku hanya ingin membangun rumah tangga yang dipenuhi rasa hormat, kejujuran, dan kasih sayang. Bukan rumah yang megah, bukan pesta yang mewah, melainkan keluarga yang saling menjaga ketika keadaan sedang baik maupun sulit. Aku dibesarkan dalam keluarga yang hidup sederhana. Ayah bekerja sebagai guru honorer hingga pensiun, sementara ibu memiliki usaha kecil menerima pesanan kue dari tetangga. Penghasilan mereka tidak pernah berlebihan, tetapi sejak kecil aku belajar bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Karena itulah, ketika mulai bekerja sebagai seorang staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi, aku selalu menyisihkan sebagian gaji. Sedikit demi sedikit kutabung tanpa pernah tergoda menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak benar-benar kubutuhkan. Tabungan itu bukan hanya untuk diriku sendiri, melainkan untuk masa depan yang sejak lama kuimpikan. Beberapa tahun kemudian, aku dipertemukan dengan seorang pria bernama Arga. Kami pertama kali bertemu dalam sebuah acara pelatihan yang diadakan oleh perusahaan rekanan. Arga adalah sosok yang tenang, mudah diajak berbicara, dan tampak menghargai siapapun yang berada di sekitarnya. Sikapnya yang sederhana membuatku merasa nyaman sejak pertemuan pertama. Hubungan kami tidak tumbuh secara tergesa-gesa. Kami memulai semuanya sebagai teman, saling bertukar cerita tentang pekerjaan, keluarga, hingga cita-cita masing-masing. Semakin lama mengenalnya, aku melihat banyak kesamaan di antara kami. Kami sama-sama tidak menyukai pertengkaran yang tidak perlu. Kami lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kepala dingin daripada meninggikan suara. Setelah hampir 2 tahun menjalin hubungan, Arga mengajakku berbicara dengan wajah yang terlihat lebih serius daripada biasanya. "Viana," katanya pelan sambil menatapku penuh harap. "Aku ingin kita melangkah ke tahap yang lebih serius." Aku masih mengingat jelas sore itu. Angin berembus pelan di taman kota tempat kami biasa bertemu sepulang kerja. Tidak ada bunga-bunga mahal ataupun pesta kejutan. Hanya 2 cangkir kopi hangat dan percakapan yang begitu tulus. "Aku ingin menikah denganmu," lanjutnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena terkejut, tetapi karena selama ini aku juga memimpikan hal yang sama. Aku menganggukkan kepala perlahan. "Kalau memang kita sama-sama siap membangun rumah tangga, aku menerima niat baikmu." Senyum Arga saat itu terlihat begitu lega. Beberapa minggu setelahnya, kedua keluarga mulai dipertemukan secara resmi. Ayah dan ibuku menyambut keluarga Arga dengan penuh keramahan. Rumah kami memang sederhana, tetapi ibu menyiapkan hidangan terbaik yang mampu beliau masak sendiri. Ayah berkali-kali memastikan semua tamu merasa nyaman. Aku merasa bangga melihat kedua orang tuaku. Mereka mungkin tidak memiliki rumah besar ataupun kendaraan mewah, tetapi mereka selalu mengajarkan adab dalam menerima tamu. Di sisi lain, keluarga Arga datang dengan penampilan yang lebih mapan. Mobil mereka berhenti tepat di depan rumah, dan beberapa kerabat yang ikut hadir mengenakan pakaian yang tampak elegan. Aku sempat merasa gugup. Namun Arga beberapa kali memberikan senyum yang seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pertemuan itu berlangsung cukup lancar. Banyak pembicaraan mengenai rencana pernikahan, tanggal yang dianggap baik oleh kedua keluarga, hingga gambaran sederhana mengenai acara yang akan diselenggarakan. Aku dan Arga sepakat sejak awal bahwa kami tidak ingin pesta yang berlebihan. Bagiku, pernikahan bukanlah ajang untuk memamerkan kemewahan. Aku lebih ingin menghadirkan suasana hangat yang membuat setiap tamu merasa dihargai. Karena itu, sebagian besar biaya pernikahan berasal dari tabunganku sendiri yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Orang tuaku sebenarnya ingin membantu lebih banyak, tetapi aku menolak dengan halus. "Ayah,
Ibu sudah bekerja keras membesarkanku. Sekarang biarkan aku yang meringankan beban kalian. Ibu tersenyum sambil menggenggam tanganku. Kami bangga padamu, Nak. Kalimat sederhana itu sudah lebih dari cukup membuatku semakin yakin bahwa semua perjuangan selama ini tidak sia-sia. Hari demi hari berlalu dengan penuh kesibukan. Setiap akhir pekan aku dan Arga mengunjungi beberapa gedung, bertemu penyedia dekorasi, memilih warna pelaminan, hingga mencicipi menu catering yang akan disajikan nanti. Di antara semua persiapan itu, ada satu hal yang sangat kuperhatikan. Makanan. Bukan karena aku ingin terlihat mewah di hadapan para tamu, melainkan karena bagiku makanan adalah bentuk penghormatan kepada setiap orang yang telah meluangkan waktu menghadiri hari bahagia kami. Aku menghabiskan waktu cukup lama memilih penyedia catering. Aku bahkan datang beberapa kali untuk memastikan kualitas masakan mereka tetap konsisten. Setelah mempertimbangkan banyak pilihan, akhirnya kupilih sebuah catering yang terkenal menjaga rasa, kebersihan, dan pelayanan. Memang biayanya sedikit lebih tinggi daripada yang lain, tetapi aku merasa tenang karena kualitasnya benar-benar sesuai harapan. Seluruh pembayaran kulakukan secara resmi. Bukti transfer, daftar menu, hingga kontrak kerja kusimpan dengan rapi di dalam sebuah map khusus. Aku ingin semua berjalan tertib agar tidak menyulitkan siapapun menjelang hari pernikahan. Arga mengetahui semua proses itu. Ia bahkan sempat berkata, "Aku senang kamu teliti. Jadi nanti kita tidak perlu khawatir." Aku hanya tersenyum kecil. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa kami sedang berjalan menuju kehidupan baru yang indah. Aku juga mulai mengenal calon ibu mertuaku lebih dekat. Beliau tampak ramah di depan banyak orang dan sering memberikan saran mengenai persiapan pernikahan. Sesekali beliau menghubungiku untuk menanyakan perkembangan acara atau menawarkan bantuan jika diperlukan. Aku menganggap perhatian itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu kepada calon menantunya. Sedikit pun tidak terlintas di benakku untuk menaruh rasa curiga. Bagiku, membangun hubungan baik dengan keluarga pasangan adalah bagian penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Aku terus berusaha menjaga komunikasi dengan sopan dan menghormati setiap masukan yang diberikan. Aku tidak pernah menyangka, di balik senyum yang selama ini kuterima, perlahan mulai tersusun sebuah keputusan sepihak yang kelak mengubah seluruh arah hidupku. Dan keputusan itu, diam-diam bergerak semakin dekat menuju hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Hari demi hari berlalu semakin cepat. Tanpa terasa, waktu menuju hari pernikahanku dengan Arga tinggal beberapa minggu lagi. Hampir setiap pagi aku membuka buku kecil berisi daftar persiapan yang selalu kubawa kemanapun. Satu demi satu tanda centang mulai memenuhi halaman-halamannya. Mulai dari undangan, dekorasi, busana akad, dokumentasi, hingga susunan acara telah memasuki tahap akhir. Kesibukan itu memang melelahkan, tetapi setiap kali membayangkan aku dan Arga akan segera mengucapkan janji suci, rasa lelah itu berubah menjadi semangat. Aku masih bekerja seperti biasa di kantor. Sepulang kerja, hampir setiap hari aku harus menemui vendor yang berbeda. Kadang mengecek bunga dekorasi, kadang berdiskusi dengan tim rias, dan di hari lain memastikan perlengkapan akad telah sesuai dengan daftar yang kususun. Untungnya, ayah dan ibu selalu mendukungku. "Jangan terlalu memaksakan diri, Nak," ujar ibu suatu malam ketika melihatku masih membuka laptop sambil memeriksa rincian pembayaran. "Aku tidak apa-apa, Bu. Tinggal sedikit lagi semuanya selesai." Ayah yang sedang membaca koran ikut tersenyum. "Yang penting bukan pestanya. Yang penting rumah tanggamu nanti dipenuhi saling menghargai." Aku mengangguk pelan. Nasihat itu selalu kuingat. Sejak awal, aku memang tidak pernah mengejar kemewahan. Semua yang kupersiapkan semata-mata agar keluarga dan para tamu merasa nyaman. Beberapa hari kemudian, aku kembali mengunjungi penyedia catering yang telah kupilih. Kedatanganku disambut hangat oleh pemilik usaha tersebut. "Selamat siang, Mbak Viana. Semua persiapan sudah kami proses sesuai kontrak." Beliau kemudian memperlihatkan daftar menu yang telah kusetujui beberapa bulan sebelumnya. Aku membaca setiap halaman dengan teliti. Nasi putih hangat, ayam bakar bumbu rempah, daging semur,
ikan filet saus asam manis, sayur capcay, aneka sambal, buah segar, puding, minuman tradisional dan teh hangat. Semua masih sesuai. Aku kembali mencicipi beberapa menu sebagai pengecekan terakhir. Rasanya tetap lezat seperti sebelumnya. Terima kasih sudah menjaga kualitasnya, kataku. Pemilik catering tersenyum bangga. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Aku pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Di dalam mobil, aku sempat membayangkan para tamu menikmati hidangan sambil berbincang hangat. Bagiku, melihat orang lain merasa dihargai adalah kebahagiaan tersendiri. Malam harinya Arga menelepon. Capek hari ini? Sedikit, jawabku sambil tertawa kecil. Kamu jangan terlalu diporsir. Aku takut kamu sakit sebelum hari akad. Perhatian Arga membuatku tersenyum. Aku baik-baik saja. Semua hampir selesai. Kalau begitu minggu depan kita cek gedung sekali lagi. Baik. Percakapan kami malam itu berlangsung ringan. Kami membahas banyak hal tentang kehidupan setelah menikah. Rumah sederhana yang ingin kami tempati, rencana menabung bersama, hingga impian memiliki usaha kecil suatu hari nanti. Aku semakin yakin bahwa pilihanku tidak salah. Setidaknya, itulah yang kurasakan saat itu. Beberapa hari kemudian, calon ibu mertuaku, Bu Ratna, menghubungiku. Viana, besok kalau ada waktu, mampirlah ke rumah. Tentu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin ibu bicarakan soal acara. Nada suaranya terdengar lembut seperti biasanya. Keesokan harinya aku datang membawa beberapa map berisi seluruh rincian persiapan. Kupikir beliau ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sesampainya di sana, Bu Ratna menyambutku dengan ramah. Masuk dulu, nak. Beliau bahkan membuatkan teh hangat dan beberapa camilan. Aku membawa semua dokumen persiapan, Bu. Wah, kamu memang rapi sekali. Aku tersenyum. Bagiku, keterbukaan adalah hal yang penting. Karena itu, hampir semua rincian biaya dan vendor kujelaskan tanpa ada yang kututupi. Bu Ratna membuka halaman demi halaman kontrak. Beliau terlihat cukup lama memperhatikan bagian catering. Harganya lumayan besar juga ya? Iya, Bu. Tapi kualitas makanannya memang bagus. Beliau mengangguk perlahan. Yang penting tamu puas. Aku mengiyakan. Pembicaraan kemudian beralih ke dekorasi, jumlah tamu, hingga jadwal akad. Semua berjalan santai tanpa perdebatan sedikit pun. Saat aku berpamitan pulang, Bu Ratna sempat berkata, "Tenang saja, Viana. Mulai sekarang biar ibu ikut membantu mengawasi beberapa vendor. Kamu pasti sudah sangat lelah." Aku sempat ragu. Apakah tidak merepotkan, Bu? Justru itu tugas orang tua. Kalimat itu terdengar begitu tulus hingga aku tidak memiliki alasan untuk menolak. Kalau begitu terima kasih banyak, Bu. Beliau tersenyum sambil menepuk pelan punggung tanganku. Hari bahagia kalian harus berjalan sempurna. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa sangat bersyukur. Aku bercerita kepada ibu tentang perhatian calon mertuaku. "Syukurlah kalau begitu," kata ibu. "Semoga setelah menikah kalian bisa saling menjaga." Amin. Aku benar-benar berharap demikian. Aku tidak pernah berpikir bahwa kepercayaanku mulai kuberikan sepenuhnya kepada orang-orang di sekitar Arga. Bahkan ketika Bu Ratna beberapa kali meminta salinan kontrak vendor dengan alasan ingin membantu memastikan semuanya berjalan lancar, aku menyerahkannya tanpa rasa curiga sedikitpun. Bagiku, keluarga seharusnya dibangun di atas kepercayaan. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa sejak hari itulah, beberapa keputusan penting mengenai pesta pernikahanku mulai berpindah ke tangan orang lain. Dan tanpa sepengetahuanku, seseorang mulai merasa memiliki hak untuk mengubah sesuatu yang sejak awal telah kupersiapkan dengan penuh perjuangan. Perubahan itu belum terlihat oleh siapapun. Namun perlahan, benih dari sebuah masalah besar mulai tumbuh di balik persiapan yang tampak begitu sempurna. Waktu terus berjalan. Hitungan menuju hari akad kini tinggal beberapa hari lagi. Kesibukan semakin terasa di kedua belah pihak.
Aku dan Arga masih harus menyelesaikan beberapa urusan kecil, mulai dari memastikan daftar tamu, pembagian tempat duduk keluarga, hingga pengecekan terakhir perlengkapan akad. Di tengah padatnya persiapan itu, aku merasa sedikit lega karena Bu Ratna beberapa kali mengatakan bahwa beliau ikut membantu menghubungi beberapa vendor agar aku tidak terlalu kelelahan. "Viana, kamu fokus istirahat saja," katanya melalui sambungan telepon. "Biarkan ibu yang memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal." Aku mengucapkan terima kasih tanpa sedikit pun menyimpan rasa curiga. Bagiku, bantuan itu justru menunjukkan bahwa calon ibu mertuaku mulai menganggapku sebagai bagian dari keluarganya. Arga pun berpikir demikian. "Syukurlah ibu mau turun tangan," ucapnya suatu malam. "Jadi kamu tidak perlu bolak-balik mengurus semuanya sendiri." Aku hanya tersenyum. Semoga semuanya benar-benar lancar. Sementara aku masih sibuk bekerja dan mengurus hal-hal terakhir, di sisi lain Bu Ratna mulai mengambil langkah yang sama sekali tidak kuketahui. Suatu siang, beliau membuka map berisi salinan kontrak catering yang pernah kuberikan. Beliau membaca dengan teliti daftar menu, jumlah tamu, hingga rincian biaya yang telah kulunasi beberapa minggu sebelumnya. Ekspresinya perlahan berubah. "Untuk apa makanan semahal ini?" gumamnya pelan. Menurut pandangannya, pesta pernikahan tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu hanya untuk menjamu tamu beberapa jam. Beliau merasa banyak menu yang dianggap berlebihan. Padahal, keputusan memilih catering tersebut telah melalui pertimbangan panjang dan seluruh biayanya berasal dari tabunganku sendiri. Namun Bu Ratna memiliki pemikiran yang berbeda. Beliau merasa dirinya berhak mengatur jalannya pesta karena menganggap acara itu juga menyangkut nama baik keluarga Arga. Tanpa berdiskusi dengan siapapun, beliau mengambil telepon genggamnya. Nomor penyedia catering yang tertera pada kontrak segera dihubungi. "Selamat siang. Apakah benar ini catering yang menangani acara pernikahan atas nama Mbak Viana?" tanya Bu Ratna dengan tenang. "Benar, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" "Saya orang tua dari pihak pengantin pria." Pihak catering menyambut dengan sopan. "Silakan, Bu." Bu Ratna kemudian menjelaskan bahwa dirinya ingin melakukan beberapa penyesuaian terhadap menu yang telah disepakati. Menu yang sekarang terlalu mewah. Petugas catering terdengar ragu. "Maaf, Bu. Untuk perubahan menu biasanya harus melalui pemesan utama." "Oh, tidak perlu khawatir. Saya keluarga dekat. Viana sudah sangat sibuk, jadi saya yang membantu mengurus." Petugas itu masih berhati-hati. "Apakah kami boleh berbicara langsung dengan Mbak Viana untuk memastikan?" Bu Ratna tersenyum tipis, meski lawan bicaranya tidak dapat melihat ekspresinya. Kalau setiap perubahan harus menghubungi dia, nanti malah merepotkan. Lagi pula saya membawa salinan kontraknya. Beliau menyebutkan nomor kontrak, tanggal acara, lokasi gedung, hingga rincian lain yang memang tercantum di dalam dokumen. Petugas catering mulai mengira bahwa Bu Ratna benar-benar diberi wewenang oleh pihak keluarga. Meski demikian, mereka tetap mencoba menjaga prosedur. "Perubahannya seperti apa, Bu?" Bu Ratna membuka kembali daftar menu. "Daging tidak perlu." "Baik. Ayam bakar juga tidak usah." Petugas mulai terdiam. "Lalu ikan filet diganti saja." Beliau melanjutkan dengan nada mantap. "Pokoknya buat sederhana. Lauk yang penting ada. Tidak usah macam-macam." Petugas kembali bertanya dengan hati-hati. "Apakah ada pilihan menu yang Ibu inginkan?" Bu Ratna menjawab tanpa ragu. "Tempe bacem, tempe goreng, tahu, sayur rumahan, telur balado, sambal, kerupuk. Itu saja sudah cukup." Ruangan di balik telepon mendadak sunyi beberapa saat. Perbedaan antara menu yang tercantum dalam kontrak dan perubahan yang diminta sangat jauh. Petugas catering kembali memastikan. "Maaf, Bu. Perubahan ini cukup besar." "Saya mengerti. Nilai kontraknya juga akan berubah." "Tidak masalah." Padahal, Bu Ratna sama sekali tidak membicarakan pengembalian selisih biaya, ataupun meminta persetujuan dari pihak yang melakukan pembayaran. Yang ada di pikirannya hanyalah satu keyakinan.
Tidak perlu menghidangkan makanan mahal untuk para tamu. Orang datang ke pernikahan bukan untuk makan mewah, ucapnya. Yang penting ada makanan. Setelah percakapan cukup panjang, Bu Ratna akhirnya meminta agar perubahan tersebut tidak dibicarakan kepada siapapun. Nanti biar saya sendiri yang menjelaskan kepada keluarga. Petugas catering masih merasa ada sesuatu yang janggal. Namun karena Bu Ratna mengetahui seluruh data kontrak secara rinci dan memperkenalkan diri sebagai orang tua calon mempelai pria yang ikut mengurus acara, mereka beranggapan perubahan itu memang telah disepakati oleh keluarga. Beberapa penyesuaian administrasi pun mulai diproses. Di saat yang sama, aku sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Aku justru sedang memilih bunga melati untuk rangkaian akad bersama ibu. Lihat yang ini cantik ya, Vi, kata ibu sambil menunjukkan contoh rangkaian bunga. Iya, Bu, warnanya juga lembut. Kami tertawa kecil membayangkan suasana akad yang hangat dan sederhana. Sesekali teleponku berbunyi. Sebagian besar adalah pesan dari vendor yang mengonfirmasi jadwal kedatangan mereka. Karena merasa semua kontrak telah selesai sejak lama, aku tidak lagi memeriksa secara rinci setiap detailnya. Aku percaya semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Aku juga percaya bahwa orang-orang yang membantuku memiliki niat baik. Kepercayaan itulah yang membuatku tidak menyadari bahwa salah satu bagian terpenting dalam pesta pernikahanku telah diubah secara diam-diam. Bukan karena kesalahan administrasi, bukan pula karena kendala teknis, melainkan karena seseorang telah mengambil keputusan sepihak atas sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dan keputusan itu akan menunggu hingga hari akad tiba, untuk memperlihatkan akibat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Akhirnya, hari yang selama berbulan-bulan kupersiapkan pun tiba. Aku terbangun jauh sebelum azan subuh berkumandang. Di dalam kamar, suasana masih begitu sunyi. Aku duduk beberapa saat di tepi tempat tidur, memejamkan mata, lalu mengucapkan doa dengan hati yang penuh harap. Ya Allah, semoga hari ini menjadi awal yang baik bagi kehidupan kami. Setelah itu, aku memeluk ayah dan ibu bergantian. Ibu tak kuasa menyembunyikan air matanya. Sebentar lagi anak ibu akan membangun rumah tangga sendiri. Aku tersenyum sambil menggenggam kedua tangan beliau. Aku tetap anak ibu, sampai kapanpun. Ayah yang sejak tadi berusaha terlihat tegar hanya mengusap bahuku perlahan. Hari ini bukan tentang pesta yang besar, Vi. Hari ini tentang janji yang akan kamu jaga seumur hidup. Aku mengangguk. Nasihat itu kembali menguatkan langkahku. Gedung tempat akad dan resepsi mulai dipenuhi kesibukan sejak pagi. Tim dekorasi memasang bunga terakhir di pelaminan. Para petugas dokumentasi memeriksa kamera dan pencahayaan. Keluarga dari kedua belah pihak mulai berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Suasana tampak hangat. Beberapa sepupu menghampiriku di ruang rias. Kak Viana cantik sekali. Semoga lancar sampai selesai. Aku mengucapkan terima kasih dengan senyum yang tidak pernah lepas sejak pagi. Di sisi lain, Arga juga telah tiba bersama keluarganya. Melalui pintu ruang rias yang sedikit terbuka, aku sempat melihatnya berbincang dengan beberapa kerabat. Ia mengenakan pakaian akad berwarna gading yang telah kami pilih bersama beberapa bulan lalu. Aku tersenyum dalam hati. Sebentar lagi, pikirku. Sebentar lagi semua perjalanan panjang ini akan sampai pada tujuan yang selama ini kami impikan. Sekitar 1 jam sebelum akad dimulai, seorang koordinator acara datang menghampiriku. Mbak Viana, semua persiapan sudah hampir selesai. Alhamdulillah. Hanya tinggal memastikan konsumsi siap dibuka setelah prosesi akad. Aku mengangguk. Sejak awal aku memang meminta agar hidangan baru disajikan setelah ijab kabul selesai, supaya seluruh tamu dapat mengikuti prosesi dengan hikmat. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan berjalan menuju area dapur belakang gedung untuk sekadar memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sebentar ya, Bu, kataku kepada ibu. Jangan lama-lama. Iya. Aku berjalan menyusuri lorong menuju area catering. Beberapa petugas terlihat sibuk menyusun piring, mangkuk, serta alat saji. Aroma makanan mulai tercium. Namun entah mengapa,
Aroma yang kudapat terasa berbeda dari saat terakhir aku melakukan sesi pencicipan menu. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin hanya karena proses memasak baru dimulai, pikirku. Sesampainya di dekat meja utama, seorang petugas catering langsung menyapaku. "Selamat pagi, Mbak Viana." "Pagi." Aku tersenyum ramah. "Bagaimana? Semua berjalan lancar?" Petugas itu mengangguk. "Alhamdulillah lancar. Kami sudah menyiapkan seluruh menu sesuai perubahan terakhir." Aku mengernyitkan dahi. "Perubahan terakhir?" "Iya, Mbak." Jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. "Perubahan apa?" Petugas terlihat bingung melihat reaksiku, yang disampaikan oleh pihak keluarga beberapa hari lalu. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. "Maaf, keluarga yang mana?" "Ibu dari pihak pengantin pria." Aku terdiam. Petugas itu tampaknya mengira aku sudah mengetahui semuanya. Beliau lalu membuka lembar daftar produksi yang berada di atas meja. "Ini, Mbak." Mataku langsung membaca daftar menu yang tertulis. Tanganku perlahan mulai bergetar. Tidak ada lagi ayam bakar. Tidak ada lagi semur daging. Tidak ada lagi ikan filet. Yang tertulis justru tempe bacem, tempe goreng, telur balado, sayur sederhana, kerupuk. Aku berkedip beberapa kali. Aku berharap penglihatanku sedang keliru. Namun daftar itu tetap sama. Aku mengangkat kepala menatap petugas dengan wajah pucat. "Ini, kontrak siapa?" "Kontrak Mbak Viana." "Tidak mungkin." Aku segera membuka map yang sejak tadi kubawa. Salinan kontrak asli masih berada di tanganku. Aku membandingkan keduanya. Isi menu benar-benar berbeda. "Siapa yang meminta perubahan ini?" tanyaku dengan suara mulai bergetar. Petugas itu menjawab dengan jujur. "Beberapa hari lalu, Ibu Ratna datang membawa salinan kontrak. Beliau mengatakan perubahan ini sudah disepakati keluarga." Aku menarik napas panjang. Rasanya dadaku mendadak sesak. Beliau juga meminta agar kami segera memproses perubahan karena waktu acara sudah dekat. Aku memejamkan mata beberapa detik. Seluruh tabungan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Seluruh waktu yang kuhabiskan memilih catering terbaik. Seluruh perhatian yang kucurahkan agar para tamu merasa dihargai. Semuanya berubah hanya karena satu keputusan yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Dengan suara yang berusaha tetap tenang, aku bertanya lagi, "Apakah ada bukti bahwa aku menyetujui perubahan itu?" Petugas saling berpandangan. Salah seorang dari mereka menjawab pelan, "Tidak ada, Mbak." "Lalu mengapa diubah?" "Kami mengira beliau memang diberi kuasa oleh keluarga, karena mengetahui seluruh data kontrak dan mengatakan bahwa Mbak sudah menyetujuinya." Aku menundukkan kepala. Bukan marah kepada petugas catering. Mereka jelas bertindak berdasarkan informasi yang mereka yakini benar. Yang membuat hatiku begitu berat adalah kenyataan bahwa seseorang yang selama ini kupercaya ternyata mengambil keputusan sebesar itu tanpa pernah berbicara kepadaku. Saat aku masih berusaha menenangkan diri, dari kejauhan terdengar suara pembawa acara mulai mempersilakan keluarga bersiap memasuki ruang akad. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Aku menggenggam erat map kontrak di tanganku. Pandanganku perlahan berubah ke arah pintu luar dapur. Di sanalah, beberapa langkah dari tempatku berdiri, kulihat Bu Ratna sedang berbincang santai dengan beberapa kerabat sambil tersenyum seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beliau belum menyadari bahwa aku baru saja mengetahui seluruh perubahan yang telah dilakukan secara diam-diam. Dan untuk pertama kalinya sejak persiapan pernikahan dimulai, kepercayaanku kepada calon ibu mertuaku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku masih berdiri di area belakang gedung dengan map kontrak di tangan. Suara pembawa acara yang terdengar samar dari ruang utama seolah semakin jauh. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Mengapa? Jika memang Bu Ratna merasa menu yang kupilih terlalu berlebihan, mengapa beliau tidak mengajakku berbicara? Mengapa semua dilakukan diam-diam? Beberapa hari sebelum akad, tanpa sepengetahuan aku maupun Arga, aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri.
Apa Ibu Ratna masih ada di luar? Tanyaku kepada salah seorang petugas catering. Iya, Mbak. Tadi beliau baru saja datang. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, saya ingin berbicara langsung dengan beliau. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna menghampiriku dengan wajah yang masih terlihat santai. Viana, kamu di sini? Semua sudah siap. Sebentar lagi akad dimulai. Aku tidak langsung menjawab. Kubuka map kontrak yang sejak tadi kugenggam. Ibu, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Apa benar Ibu yang meminta catering mengganti seluruh menu? Ekspresi Bu Ratna sempat berubah beberapa detik, tetapi kemudian kembali tenang. Oh, ternyata kamu sudah tahu. Nada suaranya terdengar biasa saja, seolah perubahan sebesar itu bukanlah persoalan penting. Kenapa, Bu? Beliau justru tersenyum tipis. Viana, Ibu hanya ingin membantu. Membantu? Iya. Aku menatap beliau tanpa berkedip. Membantu dengan mengubah semua menu tanpa memberitahuku. Bu Ratna menghela napas pelan. Kamu masih muda. Kadang terlalu mengikuti keinginan sendiri. Aku mulai merasakan dadaku semakin sesak. Yang Ibu maksud, catering yang kamu pilih terlalu mahal. Tapi itu menggunakan uang tabunganku sendiri. Ibu tahu. Kalau begitu kenapa diubah? Bu Ratna melipat kedua tangannya. Karena menurut Ibu, tamu tidak akan mengingat apakah mereka makan ayam bakar atau tempe. Mereka datang hanya untuk mendoakan pengantin. Aku berusaha menghargai pendapat beliau. Kalau memang Ibu merasa menunya terlalu banyak, kenapa tidak mengajakku berdiskusi? Beliau menjawab dengan nada yang mulai terdengar tegas. Kalau dibicarakan, pasti kamu tidak setuju. Aku terdiam. Kalimat itu justru membuktikan bahwa beliau sadar tindakannya tidak dilakukan atas persetujuanku. Aku memang mungkin tidak setuju, Bu, karena sejak awal semua sudah kami sepakati. Bu Ratna menggeleng. Kamu terlalu memikirkan gengsi. Aku langsung mengangkat kepala. Bukan soal gengsi. Lalu, soal menghargai tamu dan menghargai hasil kerja kerasku. Suasana di antara kami mulai terasa semakin tegang. Beberapa petugas catering memilih menjauh agar pembicaraan kami tidak terdengar orang lain. Bu Ratna kemudian berkata dengan nada yang jauh lebih pelan. Viana, sebenarnya masih ada alasan lain. Aku menunggu beliau melanjutkan. Kalau menu diganti lebih sederhana, biaya produksinya tentu turun. Aku mulai memahami arah pembicaraan itu. Lalu, sisa anggarannya bisa diambil kembali. Aku mengernyit. Diambil kembali? Iya. Untuk apa? Beliau menjawab tanpa merasa bersalah. Daripada uangnya habis hanya untuk makanan yang beberapa jam kemudian selesai dimakan tamu, lebih baik dimanfaatkan untuk keperluan keluarga. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar perbedaan pendapat. Keperluan keluarga yang Ibu maksud. Bu Ratna menjawab dengan tenang. Arga masih punya adik yang kuliah. Beliau berhenti sejenak. Rumah juga masih butuh beberapa perbaikan. Aku masih mendengarkan. Kalau nanti ada sisa uang dari catering, tentu bisa membantu semua itu. Aku memandang beliau beberapa saat. Jadi, sejak awal tujuan Ibu mengganti menu adalah supaya ada selisih biaya. Beliau tidak membantah. Daripada uang sebanyak itu habis percuma. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi uang itu milikku, Bu. Iya. Aku yang bekerja bertahun-tahun mengumpulkannya. Ibu tahu. Aku yang membayar catering. Iya. Lalu mengapa Ibu merasa berhak menentukan kemana sisa uang itu akan digunakan? Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tampak sedikit tidak nyaman. Beliau kemudian berkata, nanti setelah menikah, semuanya juga akan menjadi keluarga yang sama. Aku menggeleng perlahan. Belum menikah saja keputusan sebesar ini diambil tanpa sepengetahuanku. Beliau mencoba memberikan penjelasan. Ibu hanya berpikir jauh ke depan. Berpikir untuk siapa, Bu?
Tentu untuk keluarga. Aku menatap beliau dengan hati yang semakin kecewa. Apakah keluarga yang ibu maksud juga termasuk aku? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Keheningan beberapa detik itu justru memberikan jawaban yang sangat jelas bagiku. Aku kembali membuka kontrak asli. Bu, di sini tertulis seluruh pembayaran sudah lunas. Iya. Kalau menunya diganti, selisih uangnya akan dikembalikan kepada siapa? Beliau menjawab singkat, nanti ibu yang mengurus. Aku menatap beliau lekat-lekat. Bukan kepadaku. Ibu kan hanya membantu. Kalimat itu membuat hatiku benar-benar runtuh. Aku akhirnya memahami bahwa persoalannya bukan lagi sekadar tempe atau menu sederhana. Yang membuatku terluka adalah hilangnya rasa hormat terhadap hak dan keputusan yang sejak awal menjadi tanggung jawabku. Tanpa izinku, tanpa sepengetahuan Arga, tanpa musyawarah sedikit pun. Semuanya telah diputuskan seolah hasil kerja kerasku bisa diatur oleh orang lain. Di kejauhan, suara pembawa acara kembali terdengar. Prosesi akad nikah akan segera dimulai. Mohon keluarga kedua mempelai bersiap. Aku menoleh ke arah ruang utama. Para tamu sudah mulai memenuhi kursi. Ayah dan ibuku pasti sedang menunggu. Arga kemungkinan besar juga mengira semua berjalan baik-baik saja. Sementara aku masih berdiri di tempat yang sama, memegang kontrak yang kini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Di dalam hatiku mulai muncul sebuah pertanyaan yang tidak pernah kubayangkan akan hadir di hari pernikahanku sendiri. Jika sebelum menjadi keluarga saja kepercayaanku sudah dilanggar demi uang, apakah aku benar-benar siap melangkah ke kehidupan yang akan kujalani bersama mereka? Pertanyaan itu terus memenuhi pikiranku. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Arga, aku mulai merasakan keraguan yang begitu dalam terhadap masa depan yang tinggal beberapa langkah lagi. Tanganku masih menggenggam erat map kontrak catering. Di luar ruangan, para tamu mulai memenuhi kursi-kursi yang telah disusun rapi. Suara pembawa acara sesekali terdengar mengingatkan bahwa prosesi akad akan segera dimulai. Namun pikiranku tidak lagi tertuju pada pelaminan. Yang terus terngiang justru kalimat Bu Ratna beberapa menit sebelumnya. Sisa anggarannya bisa dimanfaatkan untuk keperluan keluarga. Awalnya aku berusaha memahami alasan itu. Aku membayangkan mungkin benar. Adik Arga membutuhkan biaya kuliah. Atau mungkin rumah mereka memang sedang memerlukan perbaikan mendesak. Jika sejak awal beliau mengajakku berdiskusi dengan jujur, mungkin kami masih bisa mencari jalan keluar bersama. Tetapi ada satu hal yang terus menggangguku. Mengapa semuanya dilakukan diam-diam? Mengapa tidak pernah sekalipun beliau membicarakannya kepada Arga? Aku menghela napas panjang. Bu, boleh saya bertanya sekali lagi? Bu Ratna yang semula hendak meninggalkanku berhenti melangkah. Apa lagi, Viana? Ibu tadi bilang uang itu untuk keluarga. Iya. Berapa sebenarnya selisih biaya yang akan dikembalikan oleh catering? Beliau tampak sedikit terkejut. Kenapa kamu menanyakan itu? Aku hanya ingin tahu. Beliau tidak langsung menjawab. Sikapnya yang mulai gelisah justru membuat rasa penasaranku semakin besar. Pada saat yang sama, salah seorang staf administrasi catering datang menghampiri kami sambil membawa sebuah map. Permisi, Bu. Iya. Ini rincian perubahan yang kemarin Ibu minta. Staf itu belum mengetahui bahwa aku sama sekali tidak pernah menyetujui perubahan tersebut. Ia membuka lembar administrasi di hadapan kami. Selisih biaya akan kami proses setelah acara selesai sesuai pembicaraan sebelumnya. Aku segera memperhatikan angka-angka yang tertera. Jumlahnya tidak kecil. Itu adalah hasil tabunganku selama bertahun-tahun. Aku memandang staf tersebut. Maaf, saya ingin bertanya. Tentu, Mbak. Selisih dana ini rencananya akan dikembalikan kepada siapa? Staf itu menjawab dengan polos. Sesuai permintaan terakhir, akan kami serahkan kepada Bu Ratna. Aku menoleh perlahan ke arah calon ibu mertuaku. Beliau tampak tidak nyaman. Namun belum sempat beliau berkata apa-apa, sebuah suara dari belakang memanggil. Bu Ratna. Seorang wanita parubaya menghampiri sambil tersenyum lebar. Oh, Bu Siska.
Ternyata wanita itu adalah salah satu sahabat lama Bu Ratna. Mereka berbincang singkat tanpa menyadari bahwa aku masih berdiri beberapa langkah dari mereka. "Erate, jadi akhirnya jadi juga ya?" kata Bu Siska sambil tertawa kecil. Bu Ratna ikut tersenyum. "Alhamdulillah. Lumayan dong nanti." "Maksudnya?" "Katamu minggu lalu, kalau uang dari catering cair, kamu jadi ambil paket wisata itu." Aku langsung terdiam. Bu Ratna spontan melirik ke arahku. Ekspresi wajahnya berubah seketika. Bu Siska yang belum menyadari situasi tetap melanjutkan ucapannya. "Bagus juga idemu. Daripada uangnya habis buat makanan tamu, lebih baik dipakai beli tas yang kemarin kamu incar sekalian liburan." Jantungku berdetak semakin keras. Tas? Liburan? Bukan biaya kuliah? Bukan memperbaiki rumah? Bu Ratna buru-buru memotong pembicaraan. "Sudah, yes, nanti saja." Namun semuanya sudah terlambat. Aku telah mendengar dengan jelas. Bu Siska terlihat baru menyadari keberadaanku. "Oh maaf, saya tidak tahu sedang bicara." Beliau segera berpamitan meninggalkan kami. Kini hanya tersisa aku dan Bu Ratna. Keheningan terasa jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Aku menatap beliau dengan pandangan yang sulit kujelaskan. "Jadi, itu alasan sebenarnya?" Bu Ratna berusaha tersenyum. "Kamu salah paham." "Benarkah? Itu hanya obrolan biasa." "Obrolan tentang paket wisata?" Beliau tidak menjawab. "Obrolan tentang tas yang ibu incar." Masih diam. "Jadi bukan untuk biaya kuliah adik Arga?" Bu Ratna menelan ludah. "Bukan begitu maksudnya. Bukan untuk memperbaiki rumah juga." Beliau mulai kehilangan ketenangannya. "Viana, kamu jangan membesar-besarkan masalah." Aku menggeleng perlahan. "Aku yang membesar-besarkan?" Nada suaraku tetap pelan. "Justru karena aku tidak ingin keributan terjadi sebelum akad. Aku bekerja bertahun-tahun mengumpulkan uang itu." Air mataku mulai menggenang. Aku rela mengurangi banyak keinginan pribadi supaya hari pernikahan ini berjalan baik. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Tetapi ibu malah mengubah semua rencanaku demi mendapatkan selisih uangnya. Bu Ratna mencoba membela diri. "Ibu hanya sesekali ingin menikmati hidup." Aku memandang beliau tanpa berkedip. Menikmati hidup dengan menggunakan uang orang lain. Kalimat itu membuat beliau terdiam. Aku baru menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Masalah ini bukan lagi tentang menu tempe. Aku sama sekali tidak merendahkan makanan sederhana. Sejak kecil aku pun sering menikmati tempe yang dimasak ibuku dengan penuh kasih sayang. Yang menghancurkan hatiku adalah niat di balik perubahan itu. Tempe hanya dijadikan alasan untuk memangkas biaya. Tujuan sebenarnya adalah memperoleh selisih uang yang bukan menjadi haknya. Aku mulai mengingat kembali banyak kejadian selama beberapa bulan terakhir. Bu Ratna beberapa kali datang dengan tas bermerek yang selalu berganti. Beliau sering bercerita tentang makan di restoran mahal bersama teman-temannya. Beliau juga pernah mengatakan ingin mengikuti perjalanan wisata keluar kota, tetapi masih menunggu ada rezeki lebih. Saat itu aku tidak pernah menghubungkan semuanya. Kini potongan-potongan kejadian itu perlahan menyatu. Dadaku terasa semakin sesak. Bukan karena kehilangan uang, melainkan karena kepercayaan yang selama ini kuberikan ternyata dimanfaatkan dengan begitu mudah. Di kejauhan, terdengar suara panitia. Pengantin wanita dimohon segera bersiap memasuki ruang akad. Aku menutup kembali map kontrak itu perlahan. Lalu aku mengangkat wajah menatap Bu Ratna. Tatapan beliau tidak lagi setenang sebelumnya. Mungkin untuk pertama kalinya, beliau menyadari bahwa semua rencananya telah terbongkar. Dan di saat yang sama, aku mulai mengambil keputusan besar yang akan mengubah jalannya hari itu untuk selamanya. Aku masih berdiri mematung. Tanganku terasa dingin, sementara suara pembawa acara dari ruang utama semakin jelas terdengar. Pengantin wanita dipersilakan bersiap menuju ruang akad. Kalimat itu seharusnya membuatku merasa bahagia. Namun kini, setiap langkah menuju ruang akad justru terasa semakin berat.
Di hadapanku, Bu Ratna mulai kehilangan ketenangannya. Wajahnya yang sejak awal selalu terlihat ramah kini tampak gelisah. "Viana," katanya pelan. "Sekarang bukan waktunya membahas semua ini." Aku menatap beliau tanpa emosi. "Kalau bukan sekarang, kapan?" "Nanti setelah acara selesai." Aku menggeleng perlahan. "Setelah aku resmi menjadi bagian dari keluarga ini?" Beliau tidak menjawab. Aku dapat melihat sorot matanya mulai menghindari tatapanku. Di saat suasana semakin menegangkan, seseorang berlari kecil menuju area belakang gedung. "Bu Ratna." Ternyata itu adalah Maya, sepupu Arga yang sejak pagi membantu mengatur penerimaan tamu. Wajah Maya terlihat panik. "Bu, itu dompet ibu tertinggal di ruang keluarga." Bu Ratna langsung tampak terkejut. "Mana?" "Ini." Maya menyerahkan sebuah dompet berwarna coklat. Tanpa sengaja, saat Bu Ratna menerimanya, beberapa lembar kertas dan sebuah kartu anggota terjatuh ke lantai. Maya buru-buru hendak mengambilnya. "Maaf, Bu." "Tidak apa-apa." Namun sebelum Maya sempat meraih semuanya, pandanganku tertuju pada sebuah kartu berwarna hitam dengan tulisan berhuruf emas. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Yang justru membuatku terdiam adalah selembar kwitansi yang ikut terjatuh. Angka yang tercetak di sana begitu besar. Puluhan juta rupiah. Aku sempat mengira itu kwitansi pembayaran rumah atau biaya pendidikan. Tetapi ketika kertas itu terbalik, tulisan di bagian atas terlihat sangat jelas. "Paket keanggotaan Diamond Aurora Prestige Club." Di bawahnya tercantum rincian fasilitas. Akses lounge eksklusif. Diskon butik premium, perjalanan wisata eksklusif, acara sosial anggota. Aku memandang Bu Ratna. Beliau buru-buru mengambil kwitansi itu sebelum sempat kubaca seluruhnya. "Itu urusan pribadi." Nada suaranya terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Aku tidak berkata apa-apa. Namun Maya tampak kebingungan. "Loh, Bu? Bukannya kemarin ibu bilang uang untuk bayar keanggotaan itu belum terkumpul?" Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna menatap Maya tajam. "Sudah, kamu kembali ke depan." Maya terlihat salah tingkah. "Iya, maaf." Ia segera pergi tanpa menyadari bahwa ucapannya baru saja membuka sesuatu yang selama ini disembunyikan. Aku kembali menatap Bu Ratna. "Jadi benar." Beliau menghela napas panjang. "Kamu jangan mencampuri urusan pribadi ibu. Ini bukan lagi urusan pribadi." Aku menunjuk map kontrak di tanganku. "Karena uang yang hendak ibu ambil berasal dari pengurangan catering yang kubayar." Beliau mulai kehilangan kesabaran. "Kamu terlalu menghitung-hitung." Aku tersenyum pahit. "Bukan menghitung uang. Lalu, menghitung kepercayaan." Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Aku melanjutkan dengan suara pelan. "Sejak awal aku percaya kepada ibu. Ibu tahu. Aku menyerahkan salinan kontrak karena aku menganggap ibu bagian dari keluarga." Beliau tetap diam. Ternyata kontrak itu justru dipakai untuk mengubah semua keputusan tanpa izinku. Beliau mencoba membela diri. "Ibu hanya ingin hidup lebih nyaman." Aku mengangguk pelan. "Tetapi bukan dengan mengorbankan hak orang lain." Belum sempat percakapan kami berakhir, sebuah suara laki-laki terdengar dari belakang. "Viana." Aku langsung mengenali suara itu. Arga. Ia rupanya mulai mencari keberadaanku karena prosesi akad hampir dimulai. Waktu akad tinggal sebentar. Semua orang sudah menunggu. Ia tersenyum, tetapi senyumnya perlahan menghilang ketika melihat ekspresi wajahku. "Ada apa?" Aku belum sempat menjawab. Bu Ratna lebih dulu berkata, "Tidak ada apa-apa." Namun Arga mengenalku cukup baik. Ia tahu ketika aku sedang menahan sesuatu. "Viana." Aku menatapnya beberapa saat. Di dalam hatiku terjadi pergulatan yang begitu hebat. Aku ingin percaya kepadanya. Aku ingin berharap semua ini hanyalah ulah ibunya seorang diri. Tetapi tepat ketika aku hendak membuka suara, seorang staf catering datang tergesa-gesa. "Maaf, Pak Arga."
Iya. Kami ingin memastikan satu hal. Arga memandang staf itu dengan bingung. Silakan. Apakah benar Bapak juga sudah menyetujui perubahan menu catering yang diminta oleh Ibu Ratna? Arga mengernyit. Perubahan menu. Iya, Pak. Apa maksudnya? Staf itu menunjukkan salinan daftar menu. Ekspresi Arga langsung berubah. Ini bukan menu yang dipilih Viana. Betul, Pak. Lalu kenapa berubah? Karena kami diberitahu bahwa pihak keluarga sudah sepakat. Arga perlahan menoleh ke arah ibunya. Ibu, apa ini? Nada suaranya dipenuhi kebingungan. Bu Ratna tampak gugup. Beliau berusaha menjawab, tetapi kata-katanya tersendat. Arga, ibu hanya. Arga memotong dengan wajah yang mulai pucat. Ibu mengubah semua ini tanpa memberitahuku. Beliau terdiam. Aku sama sekali tidak tahu soal perubahan catering. Kalimat itu membuat suasana menjadi semakin sunyi. Aku memperhatikan wajah Arga. Raut keterkejutannya terlihat begitu nyata. Tatapannya berpindah dari daftar menu di tangan staf catering, lalu kepadaku, kemudian kembali kepada Bu Ratna. Aku tidak pernah menyuruh ibu melakukan ini. Suara Arga mulai bergetar. Aku bahkan baru tahu sekarang. Aku bisa melihat bahwa ia benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi. Namun rasa kecewa di dalam hatiku belum juga hilang. Bukan karena Arga ikut bersalah, melainkan karena kenyataan bahwa calon ibu mertuaku berani mengambil keputusan sebesar ini tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan tanpa seizin anaknya sendiri. Aku memandang Arga beberapa saat, lalu kembali menatap Bu Ratna. Kini semua orang yang berada di area belakang gedung mulai memahami bahwa perubahan catering itu bukanlah hasil kesepakatan keluarga, melainkan keputusan sepihak yang dilakukan diam-diam oleh Bu Ratna. Dan beberapa menit sebelum ijab kabul dimulai, seluruh kebenaran akhirnya mulai terbuka di hadapan orang-orang yang selama ini tidak mengetahui apapun. Suasana di belakang gedung berubah begitu hening. Arga masih memegang salinan daftar menu catering yang diberikan oleh staf. Tatapannya bergantian mengarah kepadaku dan kepada Bu Ratna. Wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia baru mengetahui semua yang terjadi. Aku benar-benar tidak tahu, Viana, ucapnya lirih. Aku memandangnya cukup lama. Di dalam hatiku, aku percaya bahwa Arga tidak ikut merencanakan perubahan catering itu. Raut wajahnya tidak mungkin dibuat-buat. Ia terlihat sama terkejutnya denganku. Namun persoalan yang sedang kuhadapi telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar daftar menu makanan. Aku menarik napas panjang agar suaraku tetap tenang. Aku percaya kamu tidak tahu. Arga tampak sedikit lega mendengar kalimat itu. Tapi, aku menghentikan ucapanku beberapa detik. Yang sedang kupikirkan sekarang bukan hanya tentang catering. Senyum tipis yang sempat muncul di wajah Arga perlahan menghilang. Pembawa acara kembali terdengar melalui pengeras suara. Kepada keluarga kedua mempelai, prosesi akad nikah akan segera dimulai. Mohon seluruh pihak bersiap memasuki ruang akad. Panitia mulai menghampiri kami. Mbak Viana, Pak Arga, para tamu sudah menunggu. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Namun kakiku tidak bergerak. Beberapa anggota keluarga mulai memperhatikan kami dari kejauhan. Ayah terlihat berdiri sambil mencari keberadaanku. Ibu juga mulai menunjukkan wajah khawatir. Sementara Bu Ratna berusaha memecah keheningan. Sudahlah, Viana. Beliau mencoba tersenyum. Masalah ini nanti saja dibicarakan. Aku menggeleng perlahan. Tidak bisa, Bu. Kenapa tidak bisa? Karena setelah akad selesai, semuanya akan berbeda. Bu Ratna mulai terlihat tidak sabar. Kamu jangan membuat tamu menunggu. Aku menatap beliau dengan tenang. Justru karena aku menghormati semua tamu, aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan sebuah kebohongan yang belum selesai. Kalimat itu membuat beberapa orang yang berada di sekitar kami saling berpandangan. Arga mendekat. Viana. Aku mengangkat tangan pelan, meminta waktu untuk menyelesaikan apa yang ingin kusampaikan. Arga. Iya.
Aku tahu kamu tidak ikut mengubah Katring. Ia mengangguk. Aku bersumpah. Aku percaya. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, kenapa kamu terlihat seperti ini? Aku tersenyum tipis, meski terasa begitu berat. Karena aku sedang memikirkan kehidupan kita setelah hari ini. Arga terdiam. Aku melanjutkan dengan suara yang tetap lembut. Hari ini baru akan dimulai. Iya. Belum ada ikatan pernikahan. Iya. Tetapi seseorang sudah berani mengambil keputusan atas uangku. Arga menundukkan kepala. Tanpa izinku. Ia mengepalkan tangannya. Tanpa persetujuanmu juga. Arga tidak mampu menjawab. Kalau setelah menikah nanti terjadi hal yang lebih besar. Aku berhenti sejenak. Apa aku masih bisa yakin bahwa pendapatku akan dihargai? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang mampu segera menjawabnya. Bu Ratna kembali mencoba menyela. Kamu terlalu membesar-besarkan persoalan. Aku menoleh kepada beliau. Bu. Iya. Sejak awal saya tidak pernah mempermasalahkan tempe. Beliau terlihat bingung. Apa maksudmu? Kalau sejak awal kita sepakat menyajikan makanan sederhana, saya akan menerimanya. Aku menatap beliau lurus. Yang tidak bisa saya terima adalah cara ibu mendapatkannya. Keheningan kembali menyelimuti kami. Ibu mengambil keputusan atas sesuatu yang bukan hak ibu. Bu Ratna mulai meninggikan nada bicara. Ibu kan calon orang tuamu. Belum, Bu. Jawabanku singkat. Beliau terdiam, karena akadnya belum berlangsung. Kalimat itu membuat wajah Bu Ratna berubah. Saat itu ayah dan ibu akhirnya menghampiri kami. Viana. Suara ayah terdengar penuh kekhawatiran. Ada apa sebenarnya? Aku memandang kedua orang tuaku. Air mata mulai memenuhi pelupuk mataku. Ayah. Iya, nak. Maaf. Kenapa minta maaf? Aku sudah berusaha menjaga hari ini sebaik mungkin. Ayah menggenggam bahuku. Tidak apa-apa. Ceritakan saja. Dengan tenang, aku menjelaskan semua yang terjadi. Tentang perubahan Katring. Tentang selisih biaya. Tentang rencana mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Tentang alasan yang ternyata hanya untuk memenuhi gaya hidup pribadi. Ayah mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Semakin lama wajah beliau semakin serius. Sementara ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan rasa terkejut. Arga kemudian berdiri di hadapan ibunya. Bu. Suaranya bergetar. Kenapa ibu melakukan semua ini? Bu Ratna masih berusaha membela diri. Ibu hanya ingin berhemat. Bukan. Arga menggeleng. Kalau hanya berhemat, ibu pasti akan bicara kepada kami. Beliau tidak menjawab. Kenapa harus diam-diam? Suasana menjadi semakin sunyi. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna benar-benar tidak memiliki jawaban. Aku memandang Arga. Di dalam hatiku, rasa sayang itu masih ada. Namun rasa percaya yang menjadi fondasi sebuah pernikahan sedang terguncang hebat. Aku menarik napas panjang. Arga. Iya. Aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan keraguan. Matanya langsung membesar. Viana. Aku sudah memikirkan ini baik-baik. Tolong jangan. Aku menggeleng pelan. Maaf. Suaraku mulai bergetar. Hari ini, aku menatap seluruh keluarga yang mulai berkumpul di sekitar kami. Aku memilih menghentikan semuanya. Semua orang terdiam. Pembawa acara yang baru saja berjalan menuju ruang belakang ikut menghentikan langkahnya. Beberapa tamu yang berada tidak jauh dari lokasi mulai memperhatikan keadaan. Air mata Arga akhirnya jatuh. Jangan lakukan ini. Aku ikut menangis. Aku tidak membencimu. Lalu kenapa? Karena pernikahan bukan hanya tentang mencintai pasangan. Aku menggenggam map kontrak yang sejak tadi kubawa. Pernikahan juga tentang rasa aman. Aku menghela napas panjang. Dan hari ini,
Aku menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Rasa aman itu telah hilang bahkan sebelum ijab kabul diucapkan. Dengan suara yang tetap sopan, tetapi tegas, aku menyampaikan keputusan yang telah bulat di dalam hatiku. Saya membatalkan pernikahan ini sebelum akad dilaksanakan. Kalimat itu menggema di ruangan yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi harapan dan kebahagiaan. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Yang ada hanyalah keheningan panjang. Keheningan yang menjadi saksi bahwa sebuah pernikahan batal bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena hilangnya kepercayaan yang seharusnya dijaga sejak awal. Ruangan akad yang beberapa menit lalu dipenuhi senyum dan doa kini berubah menjadi lautan keheningan. Semua mata tertuju kepadaku. Para tamu tampak saling berpandangan, berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebagian besar dari mereka tentu hanya mengetahui bahwa prosesi akad mendadak dihentikan sesaat sebelum dimulai. Mereka belum mengetahui alasannya. Pembawa acara memilih mematikan mikrofon untuk sementara. Suasana dibuat setenang mungkin agar tidak menimbulkan kepanikan. Di hadapanku, Arga masih berdiri dengan mata yang memerah. Sementara Bu Ratna mulai terlihat gelisah karena semakin banyak anggota keluarga yang mendekat. Ayah menggenggam bahuku. "Viana." "Iya, ya. Kalau memang kamu sudah mengambil keputusan, sampaikan dengan baik." Aku mengangguk pelan. Sejak awal aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku juga tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Namun aku sadar, jika aku hanya diam lalu membatalkan akad tanpa penjelasan, semua orang akan menganggap akulah penyebab kekacauan hari itu. Aku menarik napas panjang. Lalu aku melangkah beberapa langkah ke depan agar suaraku dapat didengar oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Ayah, ibu, bapak, ibu dan seluruh keluarga. Semua orang memandangku. Aku meminta maaf karena prosesi akad tidak bisa dilanjutkan. Suasana tetap sunyi. Aku tahu hari ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Air mataku mulai mengalir. Dan keputusan ini adalah keputusan paling berat yang pernah kuambil. Aku menoleh kepada Arga. Keputusan ini bukan karena aku berhenti menghormatimu. Arga menundukkan kepala. Bukan juga karena aku membenci keluargamu. Kemudian pandanganku beralih kepada Bu Ratna. Namun aku tidak bisa mengabaikan sesuatu yang baru saja terjadi. Beberapa kerabat mulai mendengarkan dengan lebih saksama. Aku membuka map kontrak yang sejak tadi kubawa. Semua biaya catering dalam acara ini kubayar menggunakan hasil tabunganku sendiri. Aku memperlihatkan salinan kontrak. Menu yang kupilih telah disepakati sejak beberapa bulan lalu. Beberapa anggota keluarga mengangguk. Tetapi beberapa hari yang lalu, aku berhenti sejenak. Menu itu diubah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanku. Terdengar suara pelan dari beberapa tamu yang mulai terkejut. Aku melanjutkan. Perubahan itu bukan karena keadaan darurat. Bukan karena catering kehabisan bahan. Bukan pula karena kesalahan administrasi. Aku menatap Bu Ratna. Perubahan itu dilakukan langsung oleh Bu Ratna. Ruangan kembali sunyi. Bu Ratna mencoba menyela. "Viana." Namun aku tetap berbicara dengan tenang. Ibu membawa salinan kontrak yang sebelumnya kuberikan karena aku percaya kepada ibu. Kontrak itu kemudian dipakai untuk meminta catering mengganti seluruh menu premium menjadi menu yang jauh lebih sederhana. Beberapa anggota keluarga mulai saling berpandangan. Salah seorang paman Arga tampak mengernyit. "Benarkah begitu, Ratna?" Bu Ratna belum menjawab. Aku kembali melanjutkan. Kalau alasan perubahan itu memang karena ingin berhemat demi kepentingan keluarga, mungkin aku masih bisa memahaminya. Aku memandang seluruh keluarga. Tetapi ternyata bukan itu yang terjadi. Suasana semakin tegang. Aku mengetahui bahwa selisih uang dari perubahan catering itu justru akan diminta kembali. Aku berhenti beberapa detik. Dan uang tersebut bukan untuk biaya kuliah adik Arga. Arga langsung mengangkat wajah. Beberapa anggota keluarganya ikut terlihat bingung. Bukan juga untuk memperbaiki rumah. Semua mulai saling berbisik. "Lalu untuk apa?" Terdengar suara salah seorang bibi.
Aku menjawab dengan suara yang tetap tenang. Untuk memenuhi gaya hidup pribadi. Ruangan mendadak benar-benar hening. Aku melanjutkan. Tadi, sebelum akad dimulai, salah seorang sahabat Bu Ratna tanpa sengaja mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk paket wisata dan membeli barang-barang yang selama ini beliau inginkan. Beberapa tamu mulai menunjukkan raut wajah tidak percaya. Bu Ratna buru-buru berkata, "Itu hanya salah paham." Namun aku tidak membalas dengan emosi. Aku juga sempat berpikir begitu. Tetapi kemudian, aku menghela napas pelan. Dompet Bu Ratna terjatuh. Semua mata kini beralih kepada Bu Ratna. Dari dalam dompet itu keluar sebuah kwitansi dan kartu keanggotaan. Aku tidak menyebutkan nama tempatnya lagi karena bukan itu inti persoalannya. Di dalamnya tercantum keanggotaan eksklusif yang nilainya tidak sedikit. Beberapa kerabat mulai memandang Bu Ratna. Aku melanjutkan. Sepupu Arga bahkan tanpa sengaja mengatakan bahwa Bu Ratna sedang menunggu uang untuk membayar keanggotaan tersebut. Kini wajah Bu Ratna semakin pucat. Beliau mencoba menjelaskan. Itu urusan pribadi. Aku mengangguk pelan. Benar. Itu memang urusan pribadi. Tetapi menjadi tidak lagi sekadar urusan pribadi ketika sumber uang yang akan digunakan berasal dari selisih biaya catering yang bukan menjadi hak ibu. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Ayah akhirnya berbicara. "Ratna." Nada suara beliau tetap sopan. "Apakah yang disampaikan Viana benar?" Bu Ratna tidak segera menjawab. Beliau hanya menggenggam tasnya semakin erat. Paman Arga ikut bertanya. "Ratna, kami hanya ingin mendengar jawabanmu." Beberapa detik berlalu. Akhirnya Bu Ratna berkata pelan. "Saya hanya ingin mengatur pengeluaran." "Apakah benar ada rencana mengambil selisih uang catering?" tanya ayah sekali lagi. Bu Ratna kembali terdiam. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang dipahami semua orang. Aku kemudian memandang Arga. Aku ingin semua orang tahu. Suaraku mulai bergetar. Aku tidak membatalkan akad ini karena kesalahan Arga. Semua mata kini beralih kepada calon suamiku. Arga sama sekali tidak mengetahui perubahan catering. Ia perlahan menganggukkan kepala dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Aku percaya kepadanya. Kalimat itu membuat Arga menutup wajahnya beberapa saat. Tetapi, aku menarik napas panjang. Aku juga harus memikirkan masa depanku. Aku memandang seluruh keluarga yang hadir. Kalau sebelum menjadi istri saja hakku sudah bisa diambil tanpa izin. Aku berhenti beberapa detik. Aku tidak sanggup membayangkan apa yang bisa terjadi setelah aku resmi menjadi bagian dari keluarga ini. Tidak ada lagi yang membantah. Tidak ada lagi yang mencoba menyalahkanku. Karena untuk pertama kalinya, seluruh keluarga akhirnya mengetahui alasan sebenarnya mengapa aku memilih menghentikan akad nikah yang tinggal beberapa langkah lagi menuju ijab kabul. Ruangan yang sejak pagi dipenuhi harapan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi penyesalan. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi kesibukan mempersiapkan prosesi akad. Para tamu memilih tetap duduk dengan tenang. Sebagian dari mereka menundukkan kepala. Sementara yang lain hanya saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keputusan yang kuambil memang berat. Namun aku tahu, keputusan itu jauh lebih ringan daripada menjalani sebuah pernikahan yang sejak langkah pertamanya telah kehilangan rasa percaya. Aku memandang Arga. Pria yang selama hampir 2 tahun menemaniku membangun mimpi tentang rumah tangga sederhana itu kini berdiri dengan mata sembab. Perlahan ia melangkah mendekat. "Viana." Suaranya terdengar lirih. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menjawab. Ia menundukkan kepala. Aku malu. Kalimat itu keluar dengan suara yang bergetar. Aku tidak pernah menyangka ibu melakukan semua ini. Air mata kembali mengalir di pipinya. Kalau saja aku lebih peka, kalau saja aku lebih sering memeriksa semua persiapan, mungkin semuanya tidak akan terjadi. Aku menggeleng pelan. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tapi ini keluargaku. Iya. Aku yang mengajakmu masuk ke dalam keluarga ini.
Aku dapat merasakan betapa besar rasa bersalah yang sedang dipikulnya. Sebagai seorang anak, ia tentu tidak pernah berharap ibunya melakukan tindakan seperti itu. Sebagai calon suami, ia juga merasa gagal melindungiku. Di sisi lain, Bu Ratna masih berdiri beberapa langkah di belakang Arga. Sejak seluruh kebenaran terungkap, beliau tidak lagi berusaha membela diri. Tatapannya kosong. Sesekali beliau melihat ke arah para kerabat yang kini tidak lagi memberikan senyum seperti sebelumnya. Beberapa saudara mendekati beliau. Salah seorang kakaknya berkata dengan nada lembut, "Ratna, kenapa kamu melakukan ini?" Bu Ratna menundukkan kepala. "Aku hilaf. Itu bukan hanya soal uang." Beliau mulai menangis. "Aku tahu." Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh. "Aku terlalu memikirkan diriku sendiri." Tidak ada yang memotong ucapannya. Beliau melanjutkan dengan suara yang semakin lirih. "Aku merasa bisa mengatur semuanya. Ternyata aku justru menghancurkan kebahagiaan anakku sendiri." Kalimat itu membuat beberapa anggota keluarga ikut menitikan air mata. Perlahan Bu Ratna berjalan menghampiriku. Beliau berhenti tepat di hadapanku. Dengan kedua tangan yang gemetar, beliau berkata, "Viana." Aku menatap beliau dengan tenang. "Ibu minta maaf." Beliau menangis tanpa mampu lagi menahan rasa sesalnya. Ibu tidak pernah berpikir akibatnya akan sebesar ini. Aku tetap diam mendengarkan. Ibu hanya mengejar keinginan ibu sendiri. Suara beliau semakin lirih. "Ibu sudah menyia-nyiakan kepercayaanmu." Beliau kemudian menundukkan kepala. "Sebuah sikap yang sejak awal perkenalan kami belum pernah kulihat. Kalau kamu masih bisa memaafkan ibu." Beliau terisak, "Maafkanlah kesalahan ibu." Aku menarik napas panjang. Hatiku memang terluka. Namun aku juga tidak ingin menyimpan kebencian. "Bu." Beliau mengangkat wajahnya perlahan. "Saya memaafkan ibu." Air mata beliau kembali jatuh. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Beliau kembali tertunduk. Aku melanjutkan dengan suara yang tetap sopan. "Kepercayaan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibangun. Saya sudah memberikan kepercayaan itu. Tetapi hari ini kepercayaan tersebut hancur." Arga kembali menghampiriku. Ia menggenggam kedua tangannya sendiri, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Viana." "Iya. Kalau ibu sudah meminta maaf." Aku mengetahui kemana arah pembicaraan itu. "Bagaimana kalau kita tetap melanjutkan akad hari ini?" Aku memandangnya dalam diam. "Aku berjanji." Suaranya semakin bergetar. "Aku akan menjaga batas. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil keputusan atas hidup kita. Aku akan memperbaiki semuanya." Air matanya kembali jatuh. "Tolong, jangan akhiri hubungan kita seperti ini." Kalimat itu menusuk hatiku. Karena aku tahu, Arga mengatakannya dengan tulus. Aku pun masih menyayanginya. Namun rasa sayang saja tidak selalu cukup untuk membangun rumah tangga. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dipenuhi rasa sedih. "Arga." "Iya. Kamu laki-laki yang baik." Ia langsung menangis semakin keras. "Tapi hari ini..." Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa melangkah. "Kenapa?" "Bukan karena aku tidak memaafkan. Lalu, karena setiap kali aku mengingat hari pernikahan kita nanti, aku memegang map kontrak yang sejak tadi tidak pernah kulepaskan. Aku akan selalu mengingat bahwa sebelum ijab kabul diucapkan, kepercayaanku sudah dikhianati." Arga menutup wajahnya. Aku melanjutkan. "Aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan luka yang masih terbuka. Tetapi kita masih bisa memperbaikinya. Mungkin." Aku mengangguk pelan. "Tetapi bukan hari ini." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Aku lalu menatap ayah dan ibu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun pelukan mereka cukup menjadi tanda bahwa mereka menghormati keputusan yang kuambil. Aku kemudian menatap seluruh keluarga Arga.
Aku tidak berharap siapapun membenci Bu Ratna. Semua memperhatikanku. Semoga kejadian hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada kemewahan. Dan kepercayaan jauh lebih mahal daripada uang sebanyak apapun. Hari itu aku meninggalkan gedung pernikahan bukan sebagai seorang istri. Aku pulang sebagai perempuan yang membawa luka. Tetapi juga sebagai perempuan yang memilih menjaga harga diri dan masa depannya. Beberapa bulan kemudian, aku kembali menjalani kehidupanku seperti biasa. Aku bekerja, mendampingi kedua orang tuaku, dan perlahan belajar mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Suatu sore, sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggamku. Pesan itu berasal dari Arga. Terima kasih karena pernah hadir dalam hidupku. Aku akan selalu menyesali apa yang terjadi hari itu. Semoga suatu saat nanti kamu dipertemukan dengan seseorang yang mampu menjaga kepercayaanmu sepenuhnya. Doaku akan selalu menyertaimu. Aku membaca pesan itu lalu tersenyum kecil. Aku hanya mengetik satu kalimat. Terima kasih. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah itu, kutatap langit sore dari jendela rumah. Aku sadar, tidak semua kisah cinta berakhir di pelaminan. Dan hari itu aku memahami satu hal yang akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Pernikahan yang baik bukan dimulai dari seberapa megah pestanya, melainkan dari seberapa kuat kejujuran dan kepercayaan oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.